Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini adalah Majelis Ustadz Tuanku Kayo, ya. Jadi majelis yang membahas permasalahan-permasalahan yang ada di tengah umat, terutama di Indonesia, apapun di dunia pada saat sekarang ini, dengan Ustadz kita, Ustadz Rozi Safiri Tuanku Kayo, dan beliau adalah ulama dan juga tokoh di Sumatera Barat ini, insya Allah, tokoh Minangkabau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini adalah kajian perdana kita, dan insya Allah akan kita terus hadirkan kepada teman-teman semua setiap minggunya, insya Allah, bersama Ustadz kita ini, guru kita, ulama Minangkabau, Ustadz Rozi Safiri Tuanku Kayo. Nah, pada sekarang ini kita, Ustadz, akan membahas tentang Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang mana adanya timnas Israel di Piala Dunia 2023 yang akan digelar pada bulan Mei nanti, ya, bulan Mei dan Juni, yang mana Erick Thohir ini tidak mempermasalahkan kehadiran timnas Israel meskipun negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Menurut Ustaz ini bagaimana? Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Jadi terkait dengan kehadiran Israel di Indonesia, meskipun itu dipresentasikan oleh timnas bola, itu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, meskipun itu diwakili oleh PSSI, itu sebenarnya sudah gagal untuk penjajahan itu harus dihapuskan di atas dunia itu, karena memang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan seterusnya itu, ya. Dan sudah sangat jelas faktanya bahwa Israel itu adalah negara penjajah. Maka seharusnya Indonesia sebagai negara yang juga punya pengalaman dijajah harus memposisikan Israel itu sebagai negara penjajah, maka wajib untuk menolak keberadaan Israel untuk hadir di Indonesia. Itu dulu yang penting pertama yang harus disikapi, ya. Tapi jadi wajib kita tolak gitu, ya. Wajib. Karena dia sebagai negara penjajah, ya. Sebagai negara penjajah. Berarti secara konstitusi itu sudah menyalahi secara konstitusi gitu, ya. Iya, justru tindakan penerimaan dari timnas Israel tadi itu justru malah menunjukkan pemerintah Indonesia sedang mempertontonkan pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri. Terhadap konstitusinya sendiri, gitu. Ya. Nah, itu dari segi konstitusi, ya Ustaz, ya. Bagaimana menurut Ustaz sebagai kita ini Indonesia, ya, merupakan negara muslim terbesar di dunia, ya, apalagi kita memahami bahwasanya Israel tersebut adalah negara penjajah, ya, yang mengambil tanah umat Islam secara paksa, ya, dan itu sudah puluhan tahun gitu. Nah, ini dari segi bahwasanya kita ini sebagai negara muslim terbesar di dunia itu bagaimana Ustaz? Tadi dari segi konstitusi, ya. Makanya para ulama itu menjelaskan bahwa hubungan negeri kaum muslimin dengan negara penjajah itu harusnya adalah dalam konteks hubungan perang, ya, dalam alaqatul harbiyah, ya. Makanya tidak boleh ada satu kesepakatan damai apapun atau kesepakatan apapun terkait dengan negara penjajah tersebut, gitu. Karena sudah jelas-jelas tadi seperti yang disinggung oleh Pak Adi, sudah mencaplok tanah kaum muslimin yang merupakan tanah Kharijiyah yang ditaklukkan di masanya Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-15 Hijriah. Nah, Ustaz, berikutnya, ya, kita kan tahu, ya, kalau saat sekarang ini dengan ada nation states, ya, negara-negara bangsa gitu kan, permasalahan itu kan diselesaikan melalui PBB. Dan ini resolusi PBB ini mungkin sudah ratusan, ya, atau banyak gitu. Dan biasanya kalau permasalahan, kalau dulu kan kita menolak nih, umat Islam Indonesia menolak Israel, ya, udah jelas, ya, kita berdemo gitu, ya, kalau ada permasalahan di Palestina itu umat Islam Indonesia pasti demo itu, pasti menolak dengan keras. Tapi sekarang kan diadakan seolah-olah menerima mereka, ya. Nah, kemudian juga biasanya kalau ada demo, ya, penolakan itu nanti solusinya, ya, kita menuntut PBB, ya, agar misalnya menekan Israel. Menurut saya itu bagaimana? Baik, betul, bahwa memang PBB sudah mengeluarkan banyak resolusi untuk menentang agresi Israel, tapi resolusi itu semuanya mandul, tidak punya pengaruh apapun dalam menghentikan tindakan brutal dan biadabnya Israel. Ya, ini menunjukkan bahwa PBB ini sebenarnya adalah alat politik dari Amerika yang notabene-nya itu adalah jadi pelindung dari Israel. Bahkan PBB itu sendiri yang membidani lahirnya Israel itu sendiri 1947 gitu. Ketika kemudian Israel pada saat itu bisa mencaplok tanah Palestina lebih dari 55%. Bahkan kemudian Amerika sendiri yang katanya itu adalah pionir dari lahirnya PBB itu justru malah dengan tegas itu, misalnya kalau kita kutip, ya, pernyataan Obama dalam satu forum AIPAC, gitu, ya, forum semacam komite umumnya Amerika Israel, ya, 2009 itu menyatakan dengan tegas bahwa saya berjanji, gitu, kira-kira kalimat tepatnya begitu, ya, saya berjanji kepada kalian Israel bahwa saya tidak hanya akan melindungi keamanan Israel tapi juga akan menjamin, ya,
rakyat Israel untuk maju dan makmur mewujudkan mimpinya 60 tahun yang lalu. Bahkan dalam satu kutipan berikutnya dia katakan bahwa siapapun mengancam kepentingan Israel itu sama saja mengancam kepentingan Amerika. Lalu apakah kemudian layak kita ini berharap sama PBB yang membidani lahirnya Israel, atau berharap sama Amerika yang notabene-nya menjamin seluruh keamanan kepentingan Israel? Jadi itu sesuatu yang cara berpikir yang sangat bodoh dan keliru gitu ya. Ya, jadi Amerika sendiri sudah menjamin dia untuk menjaga kepentingan Israel gitu ya. Maka wajar saja tidak ya, maupun sampai ribuan atau jutaan resolusi pun juga nggak akan ada hasilnya. Tidak akan ada hasilnya. Kan berarti kita memerlukan solusi yang lain, Ustaz. Betul. Tidak bisa kita solusinya dengan solusi lewat PBB ya. Ya. Solusi Islam bagaimana, Ustaz, dalam masalah ini? Baik, jadi faktanya hari ini bahwa tanah kaum muslimin dicaplok oleh Israel, bahwa kaum muslimin di Palestina hari ini tengah dihadapkan kepada tindakan brutal dan biadab oleh Israel, baik itu pembantaian, pembunuhan, penyiksaan macam-macam gitu ya. Dan mereka sudah terus-menerus meminta pertolongan kepada kita, ya saudara-saudaranya kaum muslimin, baik yang dekat maupun yang jauh. Maka tentu konsekuensi dari permintaan tolong dari saudara kita wajib menolong. Dan itu sejalan dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Allah menegaskan kalimat wa ini stansarukum fiddin fa'alikumun nasru. Maka jika saudara kamu itu, mereka itu meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan agama, fa'alikumun nasr, maka wajib bagi kamu menolong. Jadi kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fa innahu wajaba 'alaikumun nasr, maka sesungguhnya wajib bagi kalian menolong saudara kalian, liannahum akhukum fiddin, karena mereka itu ikhwanukum fiddin, saudara kalian dalam urusan agama. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, seberapa besar pertolongan yang harus kita berikan, atau dalam bentuk apa pertolongan yang harus kita berikan? Tentu harus sesuai dengan kadar permintaan tolong itu. Jika permintaan tolongnya dalam kaitannya dengan masalah makan, ya makan yang kita kasih. Tapi kalau ini adalah permintaan tolongan dalam konteks pembebasan fisik dari cengkraman kebedaban Israel, maka tentu juga harus kita hadirkan kekuatan fisik yang bisa melepaskan cengkraman kebedaban itu secara nyata, secara tuntas itu. Dan kekuatan fisik itu adalah dalam bentuk jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah itu hanya akan mungkin dikomandoi oleh sebuah kekuatan yang bernama sebuah negara yang berdasarkan Islam. Itulah negara khilafah yang kemudian dipimpin oleh seorang khalifah. Hanya dengan khalifah dan khilafah lah jihad fisabilillah itu bisa dikomandoi untuk kemudian menghilangkan penjajahan Israel yang sebenarnya jumlahnya cuma 7 juta jiwa aja saja. Tapi kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain hari umat ini. Islam yang hampir 2 miliar ya. 2 miliar itu nggak bisa ngapa-ngapain karena memang tidak ada kepemimpinan di bawah panji-panji Islam, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang bernama khalifah tadi. Maka teladan terbaik bisa kita contoh misalnya bagaimana Khalifah Al-Mu'tasim billah, ya, ketika hanya membela satu kehormatan muslimah saja, ya, itu beliau bahkan mengerahkan bala pasukan yang begitu luar biasa yang dengannya kemudian bisa menguasai ya jantung salah satu kota besarnya Romawi, kota Amudiyah itu. Begitu pula apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi gitu, ketika kemudian beliau itu memobilisasi pasukan begitu besar untuk membebaskan Al-Quds dan Baitul Maqdis dari tentara Salib. Nah, inilah yang harus dilakukan saat ini gitu. Jadi bukan kita menafikan dari apa yang dilakukan saat ini misalnya dengan memberikan bantuan makanan, obat-obatan, tetapi itu belum cukup untuk memenuhi permintaan pertolongan sebagaimana yang tadi disinggung di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72 gitu. Jadi ya solusi yang sebenarnya pada sekarang ini ya bukan hanya meminta tidak, yang jelas tidak meminta PBB karena tidak akan memberikan hasil ya dan tidak cukup dengan hanya mengutuk gitu ya, karena kutukan itu mungkin sudah jutaan kali umat Islam lakukan kan seperti itu Ustaz ya dan ya memberikan bantuan kepada umat saudara-saudara kita di Palestina ya belum cukup gitu ya. Belum cukup. Betul. Ya. Dan itu ya caranya karena ini adalah pembebasan ya, karena dia adalah penjajahan fisik, maka harus ada pembebasan secara fisik juga secara gitu. Fisik. Dan itu ya melakukan jihad fisabilillah terhadap negara Israel, dan itu hanya bisa dilakukan oleh institusi sebuah negara yaitu khilafah ya, melandaskan kepada Islam. Jadi solusinya ini adalah dengan memperjuangkan tegaknya khilafah terlebih dahulu ya, nanti insya Allah khilafah yang akan membebaskan Palestina. Begitu ya Ustaz ya? Betul Ustaz. Okay. Ya, makanya kemudian Rasulullah SAW itu kan dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim itu kan menegaskan bahwa innamal imamu junnah. Jadi seorang imam, yakni seorang pemimpin, ini khalifah itu ya junnah. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, junnah itu adalah perisai sebagai tirai yang fungsinya itu dilanjutkan dalam hadis berikutnya, dalam kalimat hadis berikutnya, yuqatalu min wara'i wa yataqabi, di mana orang-orang berperang di belakang seorang imam tadi dan berlindung kepadanya. Nah, hari ini dengan siapa umat ini akan
dikomandoi ketika mereka itu punya keinginan untuk menolong saudaranya secara fisik tadi. Tidak bisa secara individual untuk kemudian melawan Israel tadi gitu. Harus ada kekuatan yang mengomandoi ya potensi kaum muslimin yang begitu besar tadi. Ya, begitu pula juga harus ada kekuatan yang melindungi kaum muslimin, dan itulah dia yang disebut dengan khalifah. Walaupun hadis ini bentuknya itu adalah khabar, tetapi dalamnya itu ada perintah mewujudkan imam tadi. Ya, dalam rangka untuk melakukan dua aktivitas tadi. Ya. Di antara aktivitasnya imam ya dua hal tadi, yaitu berperang di belakang memimpin perang, dan yang kedua itu adalah untuk melindungi kehormatan dan kemuliaan kaum muslimin. Oke, realnya sekarang ini Ustaz, ya, terhadap timnas Israel ya di U20 2023 ini umat Islam harus menolak ya. Ya. Tidak boleh menerima, apalagi menganggapnya sebagai sebuah tamu gitu ya. Betul. Karena dia adalah negara penjajah. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast kita pada kali ini, Ustaz? Jadi inilah letak pentingnya bahwa umat Islam harus punya kesadaran politik. Jadi melihat setiap masalah itu dari sudut pandang Islam ya, termasuk dalam konteks ini adalah bagaimana melihat Israel tidak hanya dilihat dalam konteks bahwa ini hanyalah masalah bola, tidak ada urusan dengan politik, bahwa semuanya harus dipandang dalam kacamata sudut pandang Islam ya, bahwa Israel itu adalah negara penjajah, maka tetap diposisikan sebagai negara penjajah, dan kita tidak terjebak dengan hal-hal yang tadi sekedar untuk dialihkan sebatas masalah olahraga saja. Ya, barangkali gitu. Oke, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, saudara-saudara semua, kita sudah mendengarkan ya pencerahan dan juga penjelasan dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Rozi Safiri Tuanku Kayo, ya, tentang permasalahan timnas Israel yang akan datang ke Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U20 2023 pada bulan Mei ini. Insya Allah kita akan hadir lagi minggu depan ya di Majelis Tuanku Kayo di channel ini ya. Ikuti kami selalu. Mohon izin wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.